Shalom anak-anak, kita bersyukur kita bisa bertemu lagi di dalam pertemuan kita yang kedua untuk pelajaran agama Kristen. Nah, anak-anak, sekali lagi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Mr. Giovi mau mengajak kita untuk bersama-sama kita berdoa, kita minta Tuhan untuk memimpin kelas kita ini, supaya kita bisa mengerti apa yang kita pelajari pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, semuanya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami masih boleh belajar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mengerti apa yang kami pelajari tentang Engkau, tentang firman-Mu. Berkati Mr. Giovi yang mengajar, berkati kami yang belajar, supaya kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh mendapat berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, di dalam pertemuan kita yang pertama, kita sudah belajar tentang Allah. Ya, Allah dia adalah pencipta. Dia menciptakan bumi dan segala isinya. Dia menciptakan langit. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Lalu Allah itu sendiri, dia beristirahat pada hari yang ke-7. Allah bukan hanya dia pencipta, tapi dia juga adalah Allah yang maha hadir. Allah yang maha tahu. Allah yang maha kuasa. Allah yang kita pelajari juga adalah Allah yang hidup. Allah yang sejati. Dia bukan Allah yang mati. Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh, bukan Allah yang palsu. Seperti disembah oleh Allahnya orang-orang Mesir, ya. Seperti yang disembah oleh orang-orang Kanaan, kita sudah belajar itu di pelajaran pertama kan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita masih belajar lagi tentang Allah. Ya. Sekarang sebelum kita belajar tentang Allah, Mr. Giovi mau mengajak kita untuk membaca dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 24. Nah, mari kita baca bersama-sama Yohanes 4 ayat 24. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini dikatakan Allah itu roh. Maksudnya apa Allah itu roh? Kita lihat ya. Allah itu roh berarti Allah itu tidak terlihat. Anak-anak, kalau kita lihat di sekeliling kita ya, kita tidak bisa melihat Allah. Karena Dia itu roh. Kalau mama papa kita bisa lihat mereka enggak? Bisa. Karena mereka punya tubuh, ya. Punya bentuk. Ada matanya, hidungnya, mulutnya.
Ya, ada telinga, ada tangan, ada kaki, kita bisa lihat. Tapi Allah tidak seperti itu. Dia itu roh, maka dia tidak terlihat. Nah, anak-anak, di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15, di situ dituliskan Allah adalah Ia, maksudnya Ia di sini Yesus Kristus ya. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lalu 1 Timotius 1 ayat 17 dituliskan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Anak-anak, dari dua ayat ini kita bisa melihat di situ ditulis apa? Yang pertama di atas, ayat di atas itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Lalu ayat yang di bawah ditulis Allah yang kekal, yang tak nampak. Dari dua ayat ini memang kita bisa tahu bahwa Allah kita yang kita sembah itu dia tidak terlihat. Karena dia itu roh. Nah, anak-anak, Allah itu roh, selain dia tidak terlihat, apalagi karena Allah itu roh, dia tidak memiliki tubuh seperti kita manusia. Tadi Mr. Jovi sempat mengatakan, kalau papa mama kita bisa kenal oleh karena apa? Kita bisa lihat mereka oleh karena apa? Karena mereka punya mata, punya hidung, mulut, telinga, ya, punya tangan, punya kaki. Mereka punya tubuh, sehingga kita bisa lihat mereka ada di mana. Ya. Nah, anak-anak, tapi Allah tidak punya tubuh seperti kita. Di dalam Alkitab, kalau anak-anak bisa baca Alkitab dengan baik, ya, ternyata di dalam Alkitab itu ditulis seperti Allah itu punya tubuh seperti manusia. Nih, Mr. Giovi kasih contoh ya, misalnya di dalam Kejadian 3 ayat 8 ya. Kejadian 3 ayat 8 ini menceritakan tentang Adam dan Hawa waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Ya. Allah sudah memerintahkan kepada Adam dan Hawa supaya mereka makan semua pohon yang berbuah dalam Taman Eden, kecuali satu yang mereka tidak boleh makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi Adam dan Hawa tidak taat, anak-anak. Mereka melanggar perintah Tuhan itu, mereka makan buah itu. Waktu mereka makan buah itu, mereka mati. Ya, karena Tuhan mengatakan, Allah mengatakan pada waktu kamu makan buah itu, kamu akan mati. Jadi mereka waktu makan buah itu, mereka mati. Mati bukan berarti seperti orang yang sudah tidak bernafas, begitu ya, yang kaku, yang diam, yang tidak bergerak. Bukan. Mati dalam arti hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Hubungan manusia dengan Allah itu sudah tidak lagi baik. Nah, jadi waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, langsung waktu mereka dengar ada bunyi langkah Tuhan Allah yang jalan-jalan di dalam taman itu, mereka lalu bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Mereka takut.
Waktu mereka dengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, mereka bersembunyi karena mereka takut kepada Allah. Nah, anak-anak, di dalam ayat 3, pasal 3 ayat 8 ini, di sini dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Nah, Mr. Jovi mau tanya, apakah berarti Allah punya kaki? Karena dia bisa berjalan-jalan di sini ditulisnya ya. Apakah berarti dia punya kaki sama seperti kita? Tidak ya. Karena apa? Karena Allah itu roh. Ya. Allah itu roh, dia tidak punya tubuh seperti kita manusia. Lalu nanti kalian bisa baca sendiri ya, dari Yesaya 59 ayat 1, 2 Tawarikh 16 ayat 9, Matius 4 ayat 4. Ya. Anak-anak, ayat-ayat ini semuanya menuliskan seolah-olah Allah itu punya tubuh seperti kita manusia. Padahal sebenarnya tidak. Lalu kenapa kok Alkitab tulis seolah-olah Allah punya tubuh seperti kita manusia? Oleh karena kalau Alkitab tidak menuliskan seperti itu, kita akan susah untuk mengerti tentang Allah. Makanya Allah itu harus diceritakan dalam bentuk seperti manusia, supaya kita bisa mengerti Allah itu seperti apa. Ya. Nah, anak-anak, lalu kita lihat lagi. Karena Allah itu roh, yang tadi dibilang apa? Yang pertama, dia tidak terlihat. Lalu, dia tidak memiliki tubuh seperti kita, manusia. Lalu, karena Allah itu roh, dia tidak dibatasi oleh apapun juga. Anak-anak, kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita harus melewati apa? Kita harus keluar, misalnya kita mau pergi ke sekolah ya, contoh ya. Kita mau pergi ke sekolah. Supaya kita bisa sampai ke sekolah, kita harus keluar dari rumah kita, ya. Lalu kita naik mobil. Lalu kita turun dari mobil sampai di sekolah. Sebelum masuk sekolah, kita mesti lewati pintu gerbang sekolah. Lalu kita sampai di depan kelas, kita harus masuk lewati pintu kelas. Nah, anak-anak kita bisa lihat bahwa ketika kita pergi ke sekolah, itu dibatasi oleh tempat enggak? Iya, dibatasi oleh tempat ya. Kita dari rumah ke sekolah mesti naik mobil. Dibatasi oleh ruangan enggak? Iya. Kita harus keluar dari rumah kita, lalu sampai di sekolah kita masuk ke ruang kelas. Tapi Allah tidak seperti itu, anak-anak. Karena dia roh, dia tidak dibatasi oleh apapun juga. Oleh tempat, oleh ruangan, oleh waktu, ya. Nah, ada seorang yang bernama Raja Daud. Raja Daud ini dia adalah seorang raja di Israel. Dia suka sekali menulis puisi, menulis sajak, atau menulis mazmur. Ya. Nah, anak-anak, dalam satu tulisannya Raja Daud ini di dalam Mazmur 139, di situ Raja Daud menulis, "Kemana
aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Anak-anak, Raja Daud menulis Mazmur ini oleh karena apa? Dia sadar bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat, oleh ruangan, oleh waktu. Ya, di sini Daud bilang, dia tulis, kalau dia bisa naik ke langit, ya, mendaki itu naik, ya, naik ke langit, Tuhan ada di sana, di langit. Kalau dia taruh tempat tidurnya di dunia orang mati, Tuhan ada di situ. Anak-anak, kalau orang yang sudah mati, biasanya orang itu dikubur di dalam tanah. Ya, sebelum orang itu dikubur, tanah itu harus digali yang dalam, mungkin kira-kira 10 meter. Lalu peti mati orang itu dimasukkan ke dalam tanah, baru dikubur. Jadi Daud bilang, seandainya kalau dia punya tempat tidur di dunia orang mati, artinya di dalam tanah, dalam bumi yang paling bawah, di situ Tuhan juga ada. Ya, jadi kalau dia naik ke langit di atas atau turun ke dalam bumi di bawah, Tuhan ada di situ. Kalau Daud punya sayap seperti burung misalnya, lalu dia terbang sampai ke ujung laut, ternyata Tuhan atau Allah ada di sana juga. Jadi Allah tidak dibatasi oleh apapun juga, karena dia itu roh. Ya. Nah, anak-anak, kalau begitu bagaimana sih kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada kalau dia itu tidak kelihatan, kalau dia itu tidak punya tubuh seperti kita manusia? Bagaimana caranya kita bisa tahu kalau Allah itu ada? Nah, anak-anak, kita lihat sama-sama ya. Nah, kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada dari mana? Yaitu dari ciptaan-ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah itu apa saja? Kita sudah belajar di pertemuan pertama ya. Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Kalian bisa lihat lagi pelajaran di pertemuan pertama kita. Nah, tapi di sini di dalam Mazmur 19 ayat 2 sampai 3, di situ pemazmur menulis bahwa ciptaan Allah yaitu langit dan cakrawala itu bisa menceritakan bahwa Allah itu ada. Ya. Kita baca ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Anak-anak, kalau kita bisa melihat matahari muncul di pagi hari ya, lalu kalau kita bisa melihat awan yang putih, langit yang biru yang cerah itu, ya. Lalu kalau kita lihat dari pagi matahari terbit, siang matahari di atas kita, ya, panas.
lalu sore hari matahari itu turun lagi, dan malam hari matahari itu hilang, ganti dengan bulan. Anak-anak, semuanya terjadi seperti ini oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang menciptakannya seperti itu. Tuhan yang memeliharanya, Tuhan yang mengaturnya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, langit itu meskipun dia tidak punya suara seperti kita, awan-awan atau cakrawala itu meskipun tidak punya suara seperti kita, tapi mereka bisa menceritakan kemuliaan Allah. Mereka bisa memberitakan kemuliaan Allah. Dan itu terjadi setiap hari. Kita bisa menyaksikan langit yang biru, awan yang putih, ya, sinar matahari yang cerah. Anak-anak, kalau kita melihat semuanya itu, kita bisa sadar, kalau bukan Tuhan yang menciptakan, lalu siapa yang menciptakan? Tidak ada seorang manusia pun yang menciptakan semuanya dengan begitu indah, dengan begitu baik. Tuhan yang menciptakannya. Nah, anak-anak, kalau kita lihat ciptaan Tuhan itu sebagai bukti bahwa Tuhan Allah itu ada. Lalu bagaimana kita bisa membuktikannya lagi kalau Allah itu benar-benar ada? Nah, selain ciptaannya, kita bisa lihat buktinya itu dari mana? Kita bisa lihat buktinya dari Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa? Dia adalah anak Allah. Yesus Kristus lahir dari seorang yang bernama Maria, seorang perawan. Artinya, Yesus Kristus lahir bukan karena keinginan laki-laki dan perempuan. Kalau kita lahir, pasti kita lahir karena apa? Papa dan mama kita, mereka mengingini satu dengan yang lain. Maka kita bisa lahir. Tapi Yesus Kristus tidak. Yesus Kristus, dia lahir dari seorang perempuan yang masih muda, yang belum menikah, yang belum kawin. Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus, ya. Nah, anak-anak, sebelumnya tadi Mr. Giovi katakan bahwa Allah itu roh, tidak kelihatan. Nah, sekarang bagaimana supaya Allah itu bisa terlihat oleh kita manusia? Maka Allah harus menjadi sama seperti manusia. Dia harus mengambil rupa seperti manusia. Dia harus punya tubuh seperti kita. Allah sudah melakukan itu belum? Sudah. Kapan itu terjadi? Terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Waktu itu Allah berinkarnasi. Artinya Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus Kristus waktu dia sebelum dia lahir, dia dikandung dari Roh Kudus. Lalu Yesus Kristus juga waktu dia lahir, dia juga menjadi bayi sama seperti kita dulu ya. Terus dia juga menjadi anak-anak. Lalu dia menjadi seorang remaja, dia menjadi orang yang dewasa, sama seperti kita manusia. Anak-anak, Yesus Kristus, dia benar-benar adalah manusia. Dan dia juga adalah benar-benar Allah. Ya, 100% manusia, 100% Allah. Tuhan Yesus bisa capek enggak waktu dia misalnya mengadakan pelayanan ya,
Dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Pada waktu dulu belum ada mobil seperti sekarang. Ya, kadang Yesus jalan kaki, kadang cuma naik keledai, ya. Nah, anak-anak capek enggak kalau Tuhan Yesus harus jalan jauh? Tuhan Yesus capek. Tuhan Yesus haus enggak? Dulu kan panas terik ya. Kadang suka melewati padang gurun. Tuhan Yesus haus enggak? Tuhan Yesus haus. Lalu waktu misalnya Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, ada orang-orang yang percaya dan mengikut dia. Tuhan Yesus senang enggak? Senang. Lalu ada orang-orang yang melawan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah enggak? Tuhan Yesus bisa marah. Semuanya itu capek, haus, lapar ya, senang, marah. Tuhan Yesus juga bisa sedih. Tuhan Yesus juga bisa tertawa, sukacita. Semua itu Tuhan Yesus alami oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus itu adalah manusia 100% sama seperti kita. Tapi meskipun Tuhan Yesus sama seperti kita manusia, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Mr. Giovi ulangi, meskipun Tuhan Yesus sama seperti kita manusia, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Lalu tadi Mr. Giovi mengatakan selain Tuhan Yesus itu adalah manusia, dia juga adalah Allah 100%. Dari mana kita tahu? Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menyembuhkan orang yang tadinya buta. Tuhan Yesus sembuhkan, orang itu bisa melihat. Orang bisu nggak bisa berbicara, Tuhan Yesus sembuhkan, langsung dia bisa berbicara. Orang itu tuli, nggak bisa mendengar, Tuhan Yesus sembuhkan, dia bisa mendengar. Orang itu lumpuh kakinya, tidak bisa berjalan, Tuhan Yesus sembuhkan, dia bisa berjalan. Orang yang dirasuk setan, Tuhan Yesus bisa mengusir setan itu, dan setan itu keluar dari orang yang dirasuknya, dan bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati, dan orang itu hidup kembali. Tapi yang lebih penting, Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa manusia. Anak-anak, di situ kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus, dia adalah Allah 100%. Dia punya kuasa untuk semuanya itu. Ya. Nah, kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 6. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Anak-anak, bagaimana caranya supaya kita dapat datang kepada Bapa di surga? Kita bisa datang kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristuslah satu-satunya jalan. Karena dia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Lalu di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan, "Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan." Anak-anak lihat, di sini kata Dialah ditulis dalam huruf besar D-nya ya. Ini berarti menunjukkan kepada Yesus Kristus. Sebab dalam Yesus Kristuslah berdiam secara jasmaniah atau secara tubuh seluruh kepenuhan kealahan. Ya, jadi dari dua ayat ini
kita bisa tahu bahwa Yesus Kristus itu dia adalah Allah. Bukti bahwa Allah itu ada, dari mana kita tahu? Dari Yesus Kristus. Dia pernah datang ke dalam dunia ini. Nah, waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia tidak hanya sekedar datang untuk menunjukkan bahwa dirinya Allah, tapi dia juga menderita. Dia mau memikul segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Anak-anak, kalian dan Mr. Giovi, kita adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa seharusnya dihukum karena dosa-dosanya. Harusnya kita yang disalib seperti ini. Tapi Tuhan Yesus, dia mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menggantikan kita, orang-orang yang berdosa ini. Dia rela menderita dipakukan di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini, kita bisa diperdamaikan dengan Allah yang kudus, Allah yang suci itu. Supaya kita hubungannya dengan Allah itu menjadi baik kembali. Supaya hubungan kita dengan Allah yang tadinya rusak, itu diperbaiki lagi. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tapi kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Nah, anak-anak, lalu kita lihat lagi. Apa sih buktinya bahwa Allah itu ada? Tadi yang pertama, kita bisa tahu Allah itu ada ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah di dalam dunia ini. Lalu apalagi kita bisa tahu bahwa Allah itu ada, yaitu melalui Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia ini. Dia yang sudah mati di salib, dia yang sudah bangkit dari kematian, dan dia yang sudah naik ke surga. Lalu dia berjanji bahwa dia akan datang kembali kedua kalinya untuk menghakimi kita yang percaya dan yang tidak percaya. Lalu bukti apa lagi? Kita bisa tahu bahwa Allah itu dari Alkitab, firman Tuhan. Ya, Alkitab ini adalah buku yang berisi perkataan-perkataan Allah. Coba kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 1, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, perhatikan firman, yaitu Alkitab ini, firman itu adalah Allah. Jadi Allah kita bisa tahu, bisa buktikan bahwa dia itu ada dari firman Tuhan atau dari Alkitab. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah dengan baik? Kita mesti rajin baca Alkitab. Setiap hari kita mesti baca Alkitab. Kalau kita tidak rajin baca Alkitab, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Karena Allah itu, semuanya tentang Allah sudah ditulis di dalam Alkitab. Lalu kita baca lagi Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman telah menjadi manusia. Firman itu apa tadi? Firman itu adalah Allah. Berarti Allah telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus yang tadi kita bahas itu ya. Nah, lalu kita telah melihat kemuliaannya. Nya ini huruf besar, berarti menunjukkan kepada Yesus. Kita telah melihat kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa.
penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, anak-anak, Mr. Giovi menghimbau atau Mr. Giovi menyarankan kepada kalian, tekunlah, rajinlah baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itulah semuanya tertulis tentang Allah. Jadi kalau kalian mau melihat Allah, mau mengenal Allah dengan baik, bacalah Alkitab setiap hari. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita akan Allah. Ya. Nah, anak-anak, sekarang ada tugas buat kalian. Ya. Ini pertanyaannya adalah, apakah kamu percaya bahwa Allah itu ada? Do you believe that God exists? Nah, anak-anak tulis di sini ya. Kalian kan tadi sudah dengar semua yang Mr. Giovi jelaskan. Nah, sekarang kalian jawab itu. Kalian percaya enggak kalau Tuhan itu ada? Ya. Nanti jawabannya ini setelah kalian isi, kalian foto, lalu kirim kepada Mr. Sangga. Ya. Oke. Nah, anak-anak, pelajaran kita di dalam pertemuan kedua sampai di sini saja. Mr. Giovi berharap supaya kalian sungguh-sungguh bisa mengenal akan Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita selalu berdoa kepadanya. Nah, tadi Mr. Giovi mengatakan bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah dengan baik, kita mesti rajin baca Alkitab. Ya. Oke, sekarang mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pelajaran kita di dalam pertemuan yang kedua pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, kami boleh belajar lagi tentang Engkau pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang betul-betul ada. Engkau sudah menyatakan diri-Mu melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur untuk Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tolong kami juga supaya kami boleh rajin untuk membacanya, supaya kami bisa mengenal Tuhan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, pertemuan kita sampai di sini ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa selalu pakai masker ya. Tuhan memberkati kita. See you next time. Bye bye.